Selamat datang di AI Podcast episode sepak bola favorit Anda. Saya Ardi, dan bersama saya seperti biasa, rekan setia saya, Andrew. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam hasil transfer musim dingin tahun 2025 yang baru saja ditutup. Banyak pergerakan menarik terjadi, dan beberapa transfer bahkan cukup mengejutkan. Bagaimana menurutmu, Andrew? Betul sekali, Ardi. Bursa transfer kali ini penuh dengan drama dan strategi menarik dari berbagai klub top Eropa. Ada beberapa klub yang belanja besar-besaran, sementara yang lain lebih fokus pada mempertahankan skuad mereka. Mari kita mulai dengan membahas Premier League, liga yang selalu heboh di bursa transfer. Seperti biasa, klub-klub Premier League cukup agresif di bursa transfer. Manchester City misalnya, mereka menggelontorkan lebih dari 175 juta pound untuk mendatangkan 4 pemain baru. Salah satunya adalah gelandang muda Spanyol, Nico Gonzalez dari Porto, dengan harga sekitar 50 juta pound. Selain itu, mereka juga mengamankan Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt. City memang tidak pernah ragu mengeluarkan dana besar. Tapi mereka juga melepas beberapa pemain penting, salah satunya Kyle Walker yang akhirnya pindah ke AC Milan dengan kontrak menggiurkan. Pep Guardiola tampaknya sedang meremajakan skuadnya. Sementara itu, rival mereka, Manchester United, juga cukup sibuk. Mereka mendatangkan Patrick Dorgu, seorang bek kiri muda dari Lecce, dengan harga sekitar 29 juta pound. Tapi transfer yang paling mengejutkan adalah peminjaman Marcus Rashford ke Aston Villa. Itu benar-benar kejutan. Rashford, yang sempat menjadi ikon United, kini dipinjamkan setelah kurang mendapatkan waktu bermain di bawah manajer baru, Ruben Amorim. Villa tentu sangat diuntungkan dengan kehadiran Rashford di lini depan mereka. Berbeda dengan City dan United, Arsenal dan Liverpool justru lebih pasif kali ini. Arsenal, yang sempat dikaitkan dengan Matheus Cunha dari Wolves, gagal mendapatkan tanda tangannya karena sang pemain lebih memilih bertahan. Liverpool juga sama, mereka tidak melakukan perekrutan besar meskipun ada kebutuhan di lini tengah mereka. Klopp tampaknya puas dengan skuad yang ada dan lebih fokus pada pemain muda yang sudah mereka miliki. Pindah ke La Liga, Real Madrid gagal mendatangkan bek muda Giorgio Scalvini dari Atalanta. Mereka juga gagal mendatangkan bek kanan dari Liverpool yaitu Trent Alexander-Arnold yang rumornya akan datang pada musim dingin kali ini. Sementara itu, rival abadi Real Madrid, Barcelona tidak melakukan pergerakan pada jendela transfer kali ini. Transfer mengejutkan datang untuk tim Real Betis di mana berhasil mendatangkan pemain bintang Manchester United yaitu Antony. Dari Bundesliga, Bayern Munich lebih fokus pada pengembangan pemain muda. Mereka meminjamkan Mathys Tel ke Tottenham dengan opsi pembelian sebesar 55 juta euro dan merekrut Tim Bischoff dari Hoffenheim secara gratis. Bayern tampaknya sedang membangun kembali tim mereka dengan lebih banyak mengandalkan pemain muda. Tapi apakah ini strategi yang tepat? Mengingat persaingan di Bundesliga semakin ketat dengan kebangkitan Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund. Di Serie A, Inter Milan mendatangkan Armando Broja dari Chelsea dengan harga 35 juta euro. Juventus juga cukup aktif dengan merekrut Calvin Phillips dari Manchester City. Di Prancis, PSG seperti biasa masih aktif. Mereka mendatangkan Fichak Kvaratskhelia dari Napoli untuk menggantikan Kylian Mbappe yang meninggalkan klub menuju Real Madrid. Setiap bursa transfer pasti ada drama, dan kali ini salah satu yang paling heboh adalah kegagalan transfer Joao Felix ke Aston Villa di menit-menit terakhir karena masalah administrasi tetapi secara mengejutkan AC Milan berhasil menyabotase Joao Felix menuju Italia. Selain itu, Chelsea juga gagal merekrut Victor Osimhen dari Napoli karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan harga. Ini menjadi pukulan bagi Chelsea yang membutuhkan striker baru. Tapi yang paling kontroversial mungkin adalah saga transfer Jadon Sancho. Borussia Dortmund dan Juventus bersaing ketat untuk membawanya dari Manchester United, namun di menit-menit akhir, United menolak kedua tawaran tersebut dan tetap meminjamkannya ke Chelsea. Ada juga kisah menarik dari Joao Cancelo yang memilih
untuk meninggalkan Eropa dan melanjutkan karirnya di Arab Saudi dengan klub raksasa Al Hilal setelah berpindah dari Bayern Munchen ke Manchester City, selanjutnya Barcelona, namun kembali lagi ke Manchester City setelah akhirnya berlabuh ke Al Hilal. Dengan semua transfer ini, siapa menurutmu yang paling diuntungkan di sisa musim ini? Saya rasa Aston Villa bisa menjadi kejutan musim ini setelah mendapatkan Rashford. Sementara itu, Manchester City akan berusaha mengembalikan performa mereka dengan pembelian 4 pemain baru. Setuju. Selain itu, persaingan di Premier League akan semakin ketat. Seperti yang Anda katakan, Manchester City mungkin masih favorit, tapi dengan perombakan besar yang mereka lakukan, adaptasi bisa menjadi tantangan. Sementara itu, Arsenal dan Liverpool harus bekerja lebih keras karena mereka tidak banyak menambah kedalaman skuad. Jangan lupakan Bayern Munich di Bundesliga. Jika mereka bisa segera menyatukan para pemain mudanya, mereka tetap menjadi kandidat kuat juara. Namun, persaingan dari Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund bisa menjadi ancaman serius. Dari Serie A, Juventus dan Inter Milan tampaknya akan bersaing ketat hingga akhir musim, terutama dengan tambahan pemain baru mereka. Di Ligue 1, PSG mungkin masih dominan, tapi kehilangan Mbappe bisa berdampak besar. Menarik untuk melihat bagaimana semua ini berkembang dalam beberapa bulan ke depan. Pastinya, kita akan melihat banyak kejutan. Itu dia analisis kami tentang bursa transfer musim dingin 2025. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.